hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati kalau jumlahnya sudah kelewat batas. Betul? Betul. Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Paham. Begitu di zaman Jokowi, meja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan. Wah, terkejut. Dengan satu berita mengejutkan. Wah, terkejut. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Apa, saudara? Ada satu organisasi, saudara, apa, yang saudara? kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organizer, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Gimana, saudara? Organizer, crime and corruption, saudara. Reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek, ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2, Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia. Ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak lupa kejadian pada 2020 yang lalu. Sebagaimana diberitakan di berbagai macam media mainstream, heboh agen telik sandi Jerman datangi markas FPI. Heboh kabar staf kedutaan besar atau kedubes Jerman yang menyambangi markas Front Pembela Islam, disebut sebagai pegawai intelijen Jerman. Pemerintah dan FPI punya tafsir yang berbeda. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana politik Barat menjadikan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tentunya yang mudah sekali melabeli dirinya dengan agama, atau kelompok-kelompok yang gampang sekali melabeli diri mereka dengan kata kelompok Islam, dijadikan oleh Barat sebagai proksi, yakni alat kepentingan Barat untuk mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di negara-negara muslim. Saya pada kesempatan kali ini hendak menyampaikan tentang proxy war. Apa itu proxy war atau perang proksi? Kalau dalam bahasa kitanya, orang Jawa nyebutnya nabok nyilih tangan. Jadi perang modern ini, Bapak Ibu, bukan lagi konfrontasi terbuka. Itu mubazir malahan. Invasi militer seperti Rusia ke Ukraina itu menghabiskan banyak nyawa dan menghabiskan banyak modal. Nah, negara-negara maju itu perang di zaman modern menggunakan proxy war. Perang proksi. Jadi ia memanfaatkan unsur lain untuk melemahkan suatu negara. Siapa yang dimanfaatkan? People, masyarakatnya. Nah, Indonesia ini negara besar. Negara dengan garis pantai terpanjang sedunia internasional. Negara dengan populasi penduduk SDM-nya nomor 4, ranking 4 sedunia internasional.
negara dengan kebudayaan yang sungguh luar biasa, namun susah sekali untuk diadu domba. Karena kita ini punya konsensus kebangsaan atau pilar berbangsa dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara kita: 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 konsensus kebangsaan kita. Makanya orang yang hendak menghancurkan negara kita yang diganggu 4 pilar ini. Ini yang diganggu. Pancasila yang dikafir-kafirkan, Undang-Undang Dasar yang diharam-haramkan, sistem kenegaraan NKRI yang ditogut-togutkan, cara melemahkannya. Nah, kita mesti waspada dengan fenomena proxy war ini. Karena negara-negara yang berperan di sini itu berusaha memprovokasi masyarakat sipil agar masyarakat tidak saling percaya antar sesama mereka, agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya, agar masyarakat tidak percaya dengan negaranya. Nah, ini proxy war adalah strategi barat untuk melemahkan negara lawan. Ini kuliah tingkat tinggi sebenarnya ini ya. Sebenarnya, cuman saya sederhanakan bahasanya. Nah, ini sudah berhasil di Arab. Proxy war itu sudah berhasil di Arab. Bagaimana caranya? Memanipulasi, saya ulangi, bagaimana cara strateginya? Merekrut dan memanipulasi masyarakat sipil agar mereka bangkit melawan negara dan pemerintahnya. Nah, di Arab dikasih judul biar agak islami, namanya At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Dalam bahasa Inggrisnya Arab Spring. Katanya kebangkitan Islam, katanya menegakkan syariah, katanya kebangkitan Arab, tapi pada kenyataannya mereka perang saudara, konflik yang berkepanjangan. Hasilnya apa? Presiden Ben Ali Tunisia jatuh, Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh, Mesir Husni Mubarak jatuh, Libya Muammar Gaddafi jatuh. Muammar Gaddafi ditangkap, dibunuh, diselokan. Presiden yang berhasil mensejahterakan Libya gara-gara rakyatnya diprovokasi agar melawan negara, Amerika Serikat intervensi ikut campur, akhirnya Libya sampai sekarang menjadi negara miskin, negara yang lemah. Sebelumnya Irak, Saddam Hussein juga tewas mengenaskan. Dan sekarang Suriah, sampai sekarang nggak selesai-selesai perang saudara. Karena proxy war. Belum lagi Afghanistan, perang saudara. Taliban tuh serem banget. Amerika Serikat pura-pura perang sama Taliban. Setelah tujuan mereka tercapai, mereka tinggalkan Afghanistan, mereka izinkan Taliban berkuasa. Akhirnya warga Afghanistan yang 100% muslim, sukunya cuma 7, madhabnya cuma 1, tapi perang saudara. Gara-gara apa? Proxy war. Hati-hati. Memang ada disebutkan di dalam hadis Nabi, pakai hadis kita ya, biar lebih mantap. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Jadi orang-orang yang rajin sholat digoda lagi agar nyembah setan, nggak bisa. Yang sudah rajin ke masjid digoda untuk nyembah setan, nggak bisa. Makanya sekarang walakin fitahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil mengadu domba antar sesama mereka. Makanya jangan heran rajin sholat tapi gonto-gontoan. Sesama pengurus masjid berantem. Ini kejadian banyak Bapak Ibu. Karena itu kerjaan setan. Fi jaziratil Arab. Dan itu sukses kata Nabi di Jazirah Arab. Makanya nggak sukses di Indonesia adu domba itu.
Karena Nabi nyebutnya di Jazirah Arab. Nah, jangan sampai sedemikian rupa Bapak Ibu. Orang-orang yang mengatasnamakan agama lalu ngajak kita nggak percaya sama pemerintah, lalu ngajak kita melawan pemerintah yang sah. Halo, ini tepur kawah pengantu ya. Tapi suasananya enak betul ini Bu Sri. Sampai mana tadi? Orang-orang yang rajin sholat sudah nggak bisa lagi digoda agar nyembah setan, tapi selalu berhasil diadu domba antara sesama mereka semua. Nah, sekarang yang harus kita waspadai adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, tapi untuk ngajak kita melawan negara dan pemerintah yang sah. Saya ambil contoh yang sederhana. Para pengasuh khilafah. Para pengasuh khilafah itu mengiming-imingi kita dengan angin surga. Kalau kita menegakkan khilafah, kita menegakkan hukum Allah. Katanya ya Pak, biar kita ini terkesan jihad gitu. Nanti kalau khilafah tegak, BBM gratis, listrik gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis, nggak bayar PBB. Itu iming-imingnya. Saya ajarin cara mematahkan mereka. Karena itu cuma angin surga. Karena itu cuma mimpi-mimpi yang disajikan. Itu untuk membuai kita semua. Cara ngejawabnya gampang banget. Tanya balik sama dia. Kalau khilafah tegak, NKRI mau dikemanakan? Pasti jawabnya NKRI dibubarkan. Itulah masalahnya. Pada kenyataannya, pada akhirnya mereka akan melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Kalau melawan negara, bukannya listrik gratis, malah kita hancur-hancuran. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, dosa paling besar itu adalah dosa melawan negara dan melawan pemerintah yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan al-jamaah, yakni melawan negara, memberontak negara, pamata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi melawan pemerintah, melawan negara, melawan aparat negara, maka dia sesat dan menyesatkan. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Hati-hati dengan itu semua. Ustadz, tapi kami nggak suka sama pemerintahnya. Begini Bapak Ibu, namanya politik, like and dislike. Itu wajar. Ini namanya manusia. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci kebijakan pemerintahnya, mbok yau sabar. Bukan malah ngeberontak atau melawan, sabar. Baik, itu saja dulu dari saya. Jangan percaya sama adu domba. Jangan mau kita diprovokasi, karena kita semua bersaudara. Saya closing dengan tagline ya. Siapa Anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Keren. Pokoknya masuk YouTube bagus lah ini. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.